Rekan belajar yang saya hormati, jumpa lagi dengan mata kuliah teori pembangunan. Pada kesempatan sekarang ini, kita akan mempelajari satu teori lagi, yakni teori pembangunan Big Push atau dorongan besar. Teori Big Push itu diperkenalkan oleh Paul Rosenstein Rodan, ya. Jadi dikembangkan oleh Paul Rosenstein Rodan eh, ketika ini dalam konteks pembangunan ekonomi untuk negara-negara berkembang. Jadi konteksnya adalah untuk negara-negara yang masih berkembang dan ingin maju. Ya. Rosenstein Rodan ini menyatakan bahwa pembangunan ekonomi itu tidak dapat terjadi secara bertahap dan spontan, tetapi membutuhkan investasi besar-besaran secara simultan di berbagai sektor untuk menciptakan efek sinergi yang mana nanti itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi pendapat Rosenstein Rodan ini sebenarnya agak ini ya berbeda, bukan agak, tapi berbeda dengan apa yang pernah dikemukakan oleh W.W. Rosto bahwa pembangunan itu linier lalu kemudian bertahap gitu. Nah, ternyata menurut Rosenstein Rodan ini tidak bisa seperti itu karena eh, pembangunan itu tidak bisa secara bertahap dan spontan tanpa membutuhkan adanya dorongan besar terlebih dahulu, yakni investasi besar-besaran secara simultan di berbagai sektor. Nah, investasi besar-besaran di berbagai sektor ini adalah untuk memicu atau menciptakan efek sinergi yang ini nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke pokok-pokok gagasan Big Push. Satu yang penting di dalam Rosenstein Rodan ini menyatakan bahwa di dalam suatu wilayah atau negara itu ada semacam ketergantungan antar sektor ya. Nah, kalau misalnya jika hanya ada satu sektor saja yang dikembangkan, kan asumsinya tadi kalau Rosto kan bertahap tuh berkembang. Nah, kalau kita asumsikan misalnya kalau hanya ada satu saja yang dikembangkan, lalu ini tanpa diimbangi dengan sektor yang lainnya, maka menurut Rosenstein Rodan ini dampaknya itu akan terbatas karena tidak ada efek efek apa ya multiplayernya ini tidak ada multiplayer efek pengganda efek yang menggandakan atau yang memultiplayerkan itu eh, tidak ada karena hanya tunggal hanya satu-satunya itu yang dikembangkan. Kita bisa mengambil contoh misalnya adalah jika hanya sektor manufaktur misalnya hanya sektor manufaktur yang berkembang tetapi tidak ada sektor misalnya infrastruktur transportasi yang baik, maka dikhawatirkan produksi akan sulit untuk didistribusikan dengan secara efisien. Artinya begini, memang memang satu sektor dikembangkan, satu sektor manufaktur sebut apalah misalnya. Tetapi kalau ini tidak ada akses atau sektor transportasi yang juga dikembangkan, maka percuma. Karena hasil produk dari manufaktur ini tidak akan bisa didistribusikan dengan efisien. Nah, ini yang dimaksud bahwa antar sektor itu
ada ketergantungan. Sektor A tergantung pada sektor B, pada C, D, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya nanti terjadi efek pengganda atau multiplier effect. Itu satu. Lalu yang kedua, eh, skala ekonomi ya, skala ekonomi dan pasar yang cukup besar. Ini kan apa investasi besar ini diperlukan dalam skala ekonomi dan pasar yang cukup besar itu butuh yang namanya investasi besar. Jadi diperlukan investasi besar untuk mencapai skala ekonomi yang optimal dan bisa menciptakan permintaan domestik ya yang juga cukup besar. Nah, dalam hal ini kita bisa membuat contoh misalnya jika misalnya hanya ada satu pabrik saja, sebut saja misalnya pabrik sepatu. Nah, pabrik sepatu ini dibangun tanpa ada peningkatan daya beli masyarakat. Maka permintaan terhadap sepatu itu otomatis tidak akan bisa terrealisasikan dengan baik. Nah, kalau ini yang terjadi maka permintaan itu tidak akan cukup untuk bisa menutup biaya produksi sepatu tersebut. Nah, caranya bagaimana? Maka supaya orang butuh sepatu, maka misalnya ada regulasi bahwa tiap kantor harus mengenakan sepatu. Harus ada sektor pendidikan yang juga butuh sepatu. Lalu ada sektor lain yang membuat masyarakat itu punya kemampuan membeli sepatu. Nah, ketika sektor-sektor ini jalan, maka pabrik sepatu tadi itu baru akan bisa berjalan dengan skala ekonomi yang optimal. Jadi kesimpulannya investasi besar itu diperlukan untuk mencapai skala ekonomi yang optimal dan supaya bisa menciptakan permintaan domestik yang juga cukup besar. Itu yang kedua. Lalu sekarang yang ketiga, bahwa peran pemerintah di dalam mendorong investasi awal itu juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Peran pemerintah dalam mendorong investasi di awal ini juga sangat penting. Kenapa demikian? Karena sektor swasta, saya ulangi lagi, karena sektor swasta, bukan pemerintah ya, itu biasanya cenderung enggan moh atau tidak mau mengambil risiko, apalagi kalau risikonya risiko besar. Maka pemerintah perlu campur tangan dengan investasi awal untuk memulai pertumbuhan. Nah, kenapa harus pemerintah yang harus mengambil inisiatif campur tangan untuk melakukan investasi awal? Ya supaya terjadi pertumbuhan. Dengan begitu, maka swasta yang tadinya itu punya kecenderungan untuk menolak, enggan untuk karena takut dengan risiko besar itu baru akan bisa di trigger atau tertarik untuk bisa juga di dalam kontribusinya karena sudah didahului oleh peran pemerintah. Nah, kemudian sekarang yang keempat, efek pengganda dalam investasi atau multiplier effect dari investasi. Bahwa investasi di satu sektor itu menciptakan permintaan terhadap sektor yang lainnya. Sehingga ini akan meningkatkan produktivitas dan lapangan kerja yang lebih luas. Nah, sebenarnya sudah saya sedikit spill di awal tadi bahwa investasi di satu sektor itu memang menciptakan permintaan. Permintaan dari mana? Dari sektor yang lainnya. Sehingga ini akan meningkatkan produktivitas dan lapangan kerja yang juga terjadi. Nah, artinya
efek pengganda atau multiplier efek investasi itu sama sebangun dengan yang tadi itu, apa, manufaktur tadi. Bahwa tidak bisa hanya di apa, dibangun manufaktur tunggal di satu saja tanpa ada, eee pembangunan di sektor yang lain. Demikian pula dengan investasi. Investasi juga supaya punya efek pengganda atau multiplier efek, maka tidak bisa investasi itu hanya di satu sektor. Nah, harus ada sektor-sektor lain. Kenapa? Karena setiap investasi itu akan menciptakan permintaan terhadap sektor lainnya, sehingga meningkatkan produktivitas dan lapangan kerja secara luas. Nah, disinilah dibutuhkan sebagai trigger awal atau dorongan besar investasi yang langsung jumbo lah kalau dalam bahasa kita. Contohnya begini, pembangunan industri baja ya. Pembangunan industri baja itu akan mendorong pertumbuhan sektor yang butuh baja apa misalnya konstruksi ya kan kan butuh baja tuh konstruksi lalu eh, otomotif, hmm, lalu manufaktur pabrik-pabrik semua yang saya sebut ini apakah sektor konstruksi sektor manufaktur sektor otomotif itu membutuhkan yang namanya bahan atau material baja. Nah, dengan demikian, satu investasi yang besar sebagai satu dorongan kuat ini akan menciptakan permintaan terhadap sektor lainnya itu. Misalnya permintaan dari industri otomotif, permintaan dari eh, perusahaan konstruksi, permintaan dari eh, eh, manufaktur, karena pabrik-pabrik kan juga butuh metal atau baja ya. Nah, itu sebagai contoh untuk membuktikan pada kita semua bahwa sebenarnya investasi itu punya efek pengganda atau multiplier effect. Nah, sekarang bagaimana big push sebagai sebuah model pembangunan itu diimplementasikan? Kita coba menoleh sebentar ke belakang. Kita bicara Korea Selatan misalnya. Di Korea Selatan sekitar tahun 60-an, 60-an, 70-an, mungkin sampai 80-an. Itu pemerintah melakukan big push, melakukan dorongan besar, yakni dengan cara melakukan pembangunan industri. Pemerintah Korea Selatan melakukan investasi besar-besaran di sektor industri, apakah itu baja, otomotif, dan ini elektronik secara simultan. Sehingga kita bisa saksikan pada hari ini, di era sekarang ini, Korea Selatan yang tadinya negara berkembang sekarang telah menjadi negara maju. Dari negara berkembang menjadi salah satu macan Asia, lalu kemudian sekarang menjadi negara maju. Bahkan dia yang mengeluarkan Samsung, Hyundai, Kia, dan seterusnya. Nah, hasilnya apa? Diimplementasikan big push oleh pemerintah Korea Selatan itu hasilnya terbentuk ekosistem industri yang saling mendukung dan saling mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pesat. Nah, lalu kita coba menoleh yang lain lagi sebagai contoh. China, Tiongkok ya. Tiongkok itu juga melakukan kurang lebih hal yang sama. Dia melakukan big push atau dorongan besar itu dengan cara membuat pembangunan infrastruktur kira-kira tahun 90-an itu ya. Pemerintah Tiongkok itu berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur misalnya itu kereta kereta cepat ya, kereta cepat, kemudian jalan tol, kemudian bandara, bahkan apa real estate yang super super besar, super block real estate itu.
Nah, di mana ini akhirnya memungkinkan industri berkembang dengan sangat pesat. Efeknya apa? Efeknya muncul kota-kota industri baru di Tiongkok itu dengan pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan cukup menakjubkan. Sampai hari ini kita terheran-heran dengan betapa melesatnya itu Tiongkok atau China itu. Kalau ingin mengambil contoh yang lebih ini lagi ya, lebih lebih lama lagi, setelah Eropa diajar perang, itu Marshall Plan itu diimplementasikan di Eropa. Ini setelah pasca Perang Dunia Kedua, Eropa hancur, lebur, bangkrut ya, dalam kondisi yang semacam itu, maka kemudian Marshall membuat perencanaan atau yang sering kita kenal dengan Marshall Plan itu ya, di mana Amerika Serikat memang Amerika Serikat termasuk peserta perang, tetapi karena perangnya bukan di wilayah Amerika, jadi Amerika aman. Perangnya kan di sebagian besar di Eropa dan sebagian kawasan Afrika dan juga Asia, Asia Timur ya. Nah, Amerika aman secara apa geografis teritorial aman ya. Amerika Serikat itu memberikan bantuan ekonomi besar-besaran untuk membangun kembali ekonomi Eropa. Nah, apa yang dibangun di Eropa tidak lain adalah industri dan infrastruktur. Artinya, memang Eropa tidak bisa melakukan dorongan besar oleh dirinya sendiri karena dirinya sendiri juga sedang kolaps habis perang. Tetapi Amerika Serikatlah yang akhirnya melakukan big push atau dorongan besar untuk memberikan apa itu bantuan dengan eh, investasi besar-besaran yang digunakan untuk memulihkan kembali ekonomi Eropa dengan cara dibangunnya industri dan infrastruktur. Nah, hal ini buahnya adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan menciptakan stabilitas ekonomi di wilayah Eropa. Nah, tentu saja big push itu bisa apa ya? Bisa diterapkan sebenarnya di negara-negara berkembang untuk mengejar apa itu ketertinggalannya dengan cara tanpa melewati tahapan-tahapan, tetapi cukup dengan memberikan dorongan besar di awal dan itu ti- tidak bisa tidak harus oleh otoritas yang kuat, baik oleh negara, oleh funding internasional maupun oleh negara-negara donor. Nah, big push ini sebenarnya konsep dasarnya adalah mengedepankan investasi secara jumbo, besar-besaran, dan simultan di berbagai sektor di tahap awal untuk menciptakan efek pengganda atau kalau dalam bahasa kita efek domino ya, multiplier effect gitu ya. Efek domino ekonomi atau multiplier effect. Nah, oleh karena demikian, ini memerlukan koordinasi antar pemerintah, swasta, dan infrastruktur ekonomi yang lainnya. Nah, konsep dasar dari Big Push itu juga menekankan pentingnya pembangunan apa bertahap, tetapi dengan dorongan di permulaan, dorongan yang besar di awal itu. Jadi apa ya? Tidak bisa tidak itu apa sunatullah itu bahwa sesuatu itu lewat by proses ya. Mungkin bertahap. Tetapi kalau tanpa ada big push
atau dorongan besar di awal itu akan sulit. Nah, konsep dasar semacam itulah sehingga melatar belakangi mengapa Rosenstein-Rodan itu menggagas teori pembangunan yang disebut dengan dorongan besar atau big push ini. Nah, kelebihan big push ini eh, bisa menciptakan efek sinergi antar sektor ekonomi, sehingga pertumbuhan nanti bisa lebih berkelanjutan. Kelebihan yang kedua, mengatasi kegagalan pasar. Nah, dengan memastikan semua sektor berkembang secara serempak, simultan, atau bareng-bareng begitu, maka sangat minim sih atau boleh Anda sebut hampir mustahil akan terjadi kegagalan pasar. Nah, itu kelebihannya. Kelebihan yang lain dengan menggunakan teori pembangunan big push itu adalah bisa menarik investasi swasta setelah ada dorongan besar yang diawali oleh pemerintah. Nah, kira-kira semacam itulah. Nah, lalu kemudian begini, apa sih bedanya antara Big Boss dengan lompatan kodok? Nah, kan ini hampir-hampir sama ya. Kedua-duanya itu ingin mengejar ketertinggalannya. Yang satu lewat dorongan besar dengan memberikan investasi eh, awal yang jumbo, yang besar-besaran dengan banyak sektor supaya secara simultan bergerak bersama untuk mencegah kegagalan pasar. Tetapi untuk lompatan kodok ini sebenarnya sama. Ini untuk mengejar ketertinggalan negara supaya langsung melompat seperti negara maju tanpa lewat proses atau tahapan-tahapan yang pernah ditempuh oleh negara sebelumnya. Jadi konsep dasarnya begini, eee, menekankan bahwa negara berkembang itu tidak harus mengikuti tahapan jalur pembangunan tradisional yang linier gitu, seperti teorinya Wibirosto itu. Tetapi dapat langsung mengadopsi teknologi tinggi, high tech, teknologi canggih dengan cara melompat ke tahapan yang langsung ke high tech gitu ya. Dalam melakukan pembangunan negara tersebut. Jadi tidak perlu diikuti semua tahapan-tahapan, tapi bisa langsung melompat ke capaian negara maju ya. Ini yang sudah langsung ke high tech-nya ini. Itu konsep dasarnya. Lalu menggunakan inovasi dan teknologi digital sebagai alat utama dalam mengejar ketertinggalannya. Kelebihannya apa ini? Kelebihan dari lompatan kodok itu adalah satu, menghemat waktu dan sumber daya. Karena langsung lompat dengan melewati tahapan perkembangan yang tidak efisien itu ya. Jadi sebenarnya kalau bertahap itu kan evolutif ya. Tetapi untuk lompatan ini itu accelerate evolution. Jadi evolusi yang dipercepat kira-kira semacam itu ya. Revolusi bukan. Kalau revolusi kan langsung patah. Ini evolusi tapi dipercepat, langsung melompat gitu ya. Menghemat waktu dan sumber daya dengan cara melewati tahapan perkembangan yang tidak efisien. Dilewati tahapannya, langsung lompat. Nah, kelebihan yang kedua, memanfaatkan teknologi terbaru tanpa perlu melalui revolusi industri yang panjang dan melelahkan itu. Sebagaimana Inggris, Eropa Barat, kemudian Amerika, itu melelahkan. Harus melewati menunggu discovery, menunggu temuan-temuan atau revolusi industri, energi itu melelahkan. Langsung memanfaatkan teknologi yang terbaru. Nah, itu kelebihannya. Kelebihan yang lain adalah ini akan menjadikan lebih fleksibel ya dan adaptif terhadap perubahan yang sifatnya borderless, tanpa batas atau global. Nah, kita bisa melihat contoh ya lompatan kodok ini di mana diimplementasikannya. Misalnya adalah Afrika ya. Ah, Afrika itu dalam mengejar ketertinggalannya dibanding negara maju itu
Afrika itu langsung mengadopsi teknologi seluler. Sehingga banyak sekali di benua Afrika itu negara-negara itu tidak perlu harus bangun nyambung kabel, bikin jaringan apa telepon seperti yang pernah ditempuh oleh negara maju, tapi langsung ke teknologi seluler. Buat apa? Kan sudah ada teknologinya. Langsung aja lompat ke teknologi seluler. Nah, banyak negara di Afrika itu tidak membangun jaringan telepon kabel seperti di negara-negara maju yang dulu pernah melewati tahapan itu. Tetapi negara-negara di Afrika langsung beralih ke teknologi ponsel, telepon seluler. Nah, contoh yang lain kita bisa lihat misalnya kalau di Asia, India. India itu hari ini kita mengenal adalah salah satu negara yang langsung mengadopsi ekonomi digital. Ekonomi digital, bahwa ada apa itu namanya, saya lupa nyebut mata uang itu, ada blue chip, ada currency yang digital itu, saya lupa, kripto ada. Bahkan untuk alat transaksi misalnya ada PayPal, ada MoneyGram, ada apa lagi? Saya kesulitan menyebutnya, tapi yang jelas banyak. Nah, India dalam dalam waktu dewasa ini sudah langsung melompat menuju ke ekonomi digital. India itu langsung mengembangkan industri fintech. Jadi industri fintech itu langsung diterapkan, dikembangkan di India tanpa melalui sistem perbankan konvensional yang kita pernah alami ya, Indonesia ngalami itu. India tidak perlu, dia langsung ke industri fintech untuk mengembangkan sistem perbankan, sistem ekonominya yang langsung digital itu. Nah, kalau agak ke timur gitu kita bisa melihat Tiongkok ya. Di China itu eh, dalam soal pengembangan energi terbarukan itu Cina itu langsung melompat ke investasi energi surya. Jadi energi apa surya itu langsung dikembangkan oleh China. Lah, untuk apa itu energi terbarukan. Tapi untuk otomotif Cina itu langsung melompat ke kendaraan listrik. Electric vehicle itu Cina luar biasa maju pesat itu tanpa bergantung terlalu lama pada bahan bakar fosil. Nah, inilah contoh-contoh yang bisa kita tunjukkan bahwa beberapa negara itu tidak harus mengikuti tahapan-tahapan pembangunan sebagaimana yang pernah di endorse formulanya oleh W.W. Rosto misalnya, karena negara berkembang itu sebenarnya bisa langsung mengejar ketertinggalan dengan negara maju dengan cara menggunakan model pembangunan lompatan kodok. Nah, saya kira antara big push dengan lompatan kodok ini kalau dikombinasikan dalam sebuah ini akan apa relatif lebih ini lebih manjur lah ya. Akan bukan manjur, manjur itu untuk jamu ya. Lebih eh, lebih bisa dipercepat lah kira-kira gitu apa kemajuannya. Nah, kita bandingkan antara Big Push dan lompatan kodok ya. Nah, kalau Big Push itu fokusnya pada investasi besar ya, secara simultan di berbagai sektor di awal itu Big Push fokusnya di situ. Tapi kalau lompatan kodok fokusnya itu pada adopsi teknologi baru tanpa mengikuti jalur atau rute tahapan-tahapan pembangunan konvensional seperti masa lalu. Nah, kalau dilihat dari sumber daya, Big Push itu membutuhkan investasi besar dan koordinasi antar sektor sebagai sebuah sumber daya resource itu. Tetapi untuk lompatan kodok, sumber dayanya itu memanfaatkan inovasi dan teknologi terbaru untuk mempercepat pembangunan. Nah, bagaimana dengan peran pemerintah? Kalau Big Push, peran pemerintah sangat besar bahkan di awal itu sudah langsung pemerintah harus
memegang peran yang super besar ya, terutama dalam investasi awal dan mengkoordinasikan berbagai sektor itu. Itu untuk apa Big Boss. Tapi untuk lompatan kodok, peran pemerintah itu memfasilitasi teknologi, tetapi menggandeng swasta didorong juga supaya peran swasta juga lebih dominan gitu. Jadi pemerintah yang memfasilitasi, membuat regulasi, eh, swasta yang mengeksekusi. Swasta harus berperan lebih dominan. Kira-kira lihatlah apa yang terjadi dengan Hyundai, lalu yang terjadi dengan Samsung itu di Korea Selatan. Itu contoh konkretnya. Nah, kelebihan Big Boss itu apa membangun infrastruktur ekonomi yang stabil dan terhubung, terintegrasi. Nah, tetapi kalau apa itu lompatan kodok itu kelebihannya itu cepat, hemat biaya, dan apa memungkinkan negara berkembang itu langsung segera mengejar ketertinggalannya dengan cepat. Cuman setiap ada kelebihan pasti ada kelemahan. Nah, kelemahannya kalau big push itu mahal. Ya, pemerintah harus berkeringat di awal. Harus banting tulang, peras keringat, mikir itu di awal. Karena dia adalah agen, satu-satunya agen tunggal yang memberikan dorongan besar. Membuat investasi simultan di semua sektor secara besar-besaran. Kelemahannya itu mahal. Lalu rentan terhadap inefisiensi. Karena biasanya semakin banyak kesempatan, banyak peluang itu terjadi korupsinya juga besar loh ya. Jangan dikira kalau pemerintah mengeluarkan apa dorongan besar, investasi di mana-mana besar-besaran. Oh, justru karena simultan di semua sektor, besar-besaran dan itu adalah prioritas di awal, biasanya itu peluang dan kesempatan terbuka. Untuk apa? Satu, inefisiensi, yang kedua untuk dikorupsi. Nah, itu kelemahannya kalau Big Boss ya. Tetapi kalau lompatan kodok, kelemahannya adalah bahwa tidak semua negara itu siap secara infrastruktur, supporting system, dan yang terpenting SDM. Kalau SDM-nya ndomble mblah-mbleh ya, nggak bisa lompatan kodok. Infrastruktur ada, supporting system ada, tapi SDM-nya kabur aja dulu. Nah, itu akhirnya kita kehilangan SDM yang punya skill teknologi yang tinggi sehingga tidak bisa melakukan lompatan kodok. Itu kelemahannya. Kelemahannya tidak semua negara itu siap karena kesiapan lompatan kodok itu membutuhkan infrastruktur, support system, dan SDM yang mumpuni. Saya kira itu ya, apa yang bisa kita narasikan pada kesempatan kali ini. Semoga narasi ini bisa menambah atau memperkaya horizon pengetahuan kita tentang model-model pembangunan. Terima kasih, sampai jumpa.